Bu, hari ini kita mau belajar apa? Oh, hari ini kita akan belajar IPS tentang interaksi manusia dengan alam. Oh, interaksi manusia dengan alam ya. Bu, bagaimana kalau kita belajarnya di luar sambil menghirup udara segar? Oh, pengen belajar di luar ya? Iya. Bagaimana kalau kita belajar di sawah? Di sawah ada lingkungan biotik dan abiotik. Mau belajar di sawah? Mau. Oke. Kan, ayo kita belajar di luar. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan alam serta dampak positif dan negatifnya. Bisa tidak kita bertahan hidup sendirian? Tentu tidak ya. Karena manusia membutuhkan lingkungan untuk bertahan hidup. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Hari ini kita belajarnya di luar kelas. Kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yuk, ikuti serunya pembelajaran kelas kami. Alam terdiri dari lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik adalah komponen yang hidup dalam ekosistem seperti padi, manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Biotik adalah komponen tidak hidup yang ada dalam ekosistem seperti tanah, air, udara, sinar matahari, suhu, dan sebagainya. Antara komponen biotik dan abiotik menciptakan keseimbangan dan interaksi. Interaksi manusia dengan alam dikelompokkan dua macam. Manusia menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya, petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan, atau nelayan menyesuaikan melaut dengan ombak atau cuaca. Menghindari tinggal di daerah yang rawan bencana alam, misalnya daerah yang rawan banjir. Manusia memanfaatkan alam dengan ilmu dan teknologi. Contohnya menggunakan hujan buatan ketika kemarau panjang. Ya, dan lingkungan alam memiliki keterkaitan dan ketergantungan. Ya, dan lingkungan alam memiliki hubungan timbal balik. Kita membutuhkan lingkungan alam yang kaya akan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan alam membutuhkan manusia untuk pelestariannya. Kaya akan sumber daya alamnya dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dan kesejahteraan manusia. Tapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak positif bagi alam. Negatif yang ditimbulkan. Dampak positif: 1. Tebang pilih dan menanam pohon kembali. 2. Membuang sampah kepada tempatnya. Menanam pohon di sekitar rumah. 4. Melestarikan hutan. Interaksi yang berdampak positif akan menguntungkan manusia, yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup dan daya dukung lingkungan terhadap kehidupan meningkat. Dampak negatif interaksi manusia dan lingkungan yang merugikan adalah 1. Pengundulan hewan. 2. Pembakaran hutan. 3. Membakar sampah. 4. Membuang sampah sembarangan. 5. Merusak tanaman. Jadi apa yang harus kita lakukan agar interaksi dengan alam berdampak positif? Nah, agar lingkungan alam tetap terjaga, kita harus menjaga lingkungan dengan baik, seperti menghemat sumber daya alam, meningkatkan kesadaran lingkungan. Satu lagi, menggunakan teknologi ramah lingkungan. Ayu, bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini? Alhamdulillah, senang banget. Saya jadi bisa tahu lingkungan abiotik dan biotik.
Alhamdulillah senang karena bisa menghirup udara segar dan melihat sawah sama kolam-kolam ikan.